Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa untuk selalu menggunakan masker ketika berada di luar ruangan, kemudian cuci tangan menggunakan sabun, dan selalu menjaga protokol kesehatan. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Cukup? Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang materi baru tentang surat pesanan. Masih seputar tentang surat niaga, namun kali ini dengan materi surat yang berbeda. Kalau di pertemuan terakhir kemarin, kita telah belajar tentang surat penawaran, tentang bagaimana apa itu surat penawaran, kemudian hal-hal yang harus diperhatikan dalam surat penawaran, serta contoh dan latihannya. Hari ini anak-anak akan belajar tentang surat pesanan. Nah, dari surat pesanan tersebut, agenda pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah nanti kita akan belajar tentang pengertiannya terlebih dahulu. Apa itu sih surat pesanan? Surat pesanan itu yang buat siapa? Kemudian hal penting dalam surat pesanan yang harus kita cantumkan itu apa saja? Dan yang terakhir adalah contoh dan latihan dari surat pesanan. Untuk itu langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Jadi untuk pengertiannya sendiri, surat pesanan adalah surat yang dibuat oleh pembeli kepada penjual untuk membeli sejumlah barang yang mereka jual. Surat pesanan juga dapat dikatakan sebagai balasan atas penawaran yang telah diajukan sebelumnya. Jadi kalau kemarin kita belajar tentang surat penawaran, itu kan yang buat adalah si penjual kepada pembeli. Mau menawarkan barang yang dia punya apa saja nih, ditawarin ke pembeli, kali aja mau beli seperti itu. Nah, ketika si pembeli menerima surat penawaran dan kemudian tertarik, maka si pembeli ini akan membuat surat pesanan yang berisi tentang barang-barang yang dibutuhkan atau yang ingin dibeli dari penawaran yang telah dilakukan sebelumnya. Kalaupun semisal penjual tidak mengirimkan surat penawaran sebelumnya, si pembeli dapat tetap bisa membuat surat pesanan. Jadi kalau buat surat pesanan itu nggak harus balas surat penawaran yang ada, tapi juga bisa surat penawaran atas inisiatif sendiri. Jadi karena si pembeli ini sudah rutin beli ke relasi A atau perusahaan A misalnya, tanpa ditawari pun si pembeli atau si perusahaan kita bisa langsung memesannya atau mengirimkan daftar-daftar barang yang dibutuhkan ke si penjual. Jadi saya ulangi, kalau untuk surat pesanan tidak harus hanya menjawab surat penawaran yang telah dikirimkan sebelumnya, tapi surat pesanan bisa dilakukan atas inisiatif sendiri. Yang jelas, surat pesanan itu yang membuat adalah si pembeli kepada penjual untuk membeli barang-barang yang ada atau yang dijual oleh si penjual tersebut. Bisa dipahami ya, pada intinya surat pesanan yang membuat adalah si pembeli. Surat pesanan tidak harus hanya menjawab surat penawaran yang telah dilakukan sebelumnya, bisa juga dilakukan atas inisiatif sendiri atau langsung saja membuat surat pesanan tanpa harus membalas dulu atau menunggu dulu ada surat penawaran, seperti itu tidak harus. Bisa dimengerti ya bahasanya. Kemudian yang selanjutnya adalah hal-hal yang penting dalam surat pesanan. Jadi ketika kita membuat surat pesanan harus spesifik dan detail mengenai yang pertama barang dan macam barang, nama dan macam barang yang dipesan. Jadi harus detail. Misalnya kalau mau beli komputer, dijelaskan di situ komputer merek apa, tipe berapa, kemudian yang penyimpanannya menyimpan berapa tera atau misalnya berapa giga, seperti itu. Jelas spesifikasi barangnya. Kemudian jumlah barangnya. Mau beli komputer, jumlahnya berapa? 1, 2, dan sebagainya. Detail warna, barang, ukuran, dan sebagainya. Itu misal kalau misalnya beli kain. Nah, beli kain yang motifnya apa? Kemudian warnanya apa? Ukuran berapa? Dan sebagainya. Harga barang. Nah, harga barang juga dapat dicantumkan agar tidak terjadi mispersepsi atau miskomunikasi nantinya. Misalnya, kita mau beli komputer yang harga 5 juta nih. Karena kita lalai atau lupa tidak mencantumkan
harga nanti sama si penjual bisa saja dikasih harga yang katalog terbaru lagi yang 5.500.000 misalnya seperti itu. Nah, kalau misal kita sudah mencantumkan harga di awal, kan nanti penjual bisa cross check nih, misalnya kita nyantuminnya harga 5 juta, setahu kita itu harganya 5 juta, kemudian ternyata mungkin ada perubahan harga dan sebagainya, ternyata harganya naik jadi 5.500.000. Nah, nanti si penjual sebelum mengirimkan barang bisa dikonfirmasi dulu ke pembeli, bilang misalnya, mohon maaf harganya sudah berubah seharga 5.500.000, apakah tetap memesan atau bagaimana, seperti itu. Jadi kan kita sudah tahu lebih awal jika terjadi perubahan harga. Kemudian ada cara pembayaran, misalnya kita mau membayar secara kredit, disampaikan di awal, jangan ketika barangnya misal sudah dikirim kita baru bilang pembayaran secara kredit ya, seperti itu kan nanti akan merusak hubungan antara penjual dan pembeli atau menyebabkan terjadinya konflik seperti itu loh, tidak ada kesepakatan di awal dan sebagainya. Tapi kalau kita sudah bicara di depan bahwa kita akan membayar secara kredit, kan nanti si penjual bisa mempertimbangkan apakah tetap di layani dengan kredit atau tidak, atau dengan syarat tertentu dan sebagainya. Bisa juga nanti hal-hal penting yang tidak dicantumkan di layar ini, misalnya adalah cara pengirimannya seperti apa, menggunakan apa, misalnya menggunakan jasa pengiriman Tiki, JNE, JNT dan sebagainya, atau misalnya menggunakan truk perusahaan, nomor polisi berapa dicatatkan dan sebagainya. Untuk cara pembayaran bisa disampaikan juga misalnya dibayar secara cash menggunakan rekening atas nama dan sebagainya. Gitu ya anak-anak. Jadi untuk pesanan harus sejelas dan sedetail mungkin agar tidak terjadi kesalahan pengiriman seperti itu. Kemudian langsung masuk ke contoh surat yang ada ya dan latihan. Nah, ini merupakan contoh surat dari surat pesanan. Yang jelas, atas ada kop, kemudian nomor lampiran hal, harusnya ada tanggal di sini ya. Di sini harusnya ada tanggalnya di sini. Kemudian nomor lampiran hal serta alamat dalam kepada PT Elektronik Maju. Berarti kalau kayak gini, yang memesan adalah CV ingin maju memesan barang kepada PT Elektronik Maju. Nah, di sini harusnya ada tanggalnya. Kemudian ada salam pembuka, salam penutup. Betul, ada komanya ya, jangan lupa disertakan koma untuk salam. Kemudian ada paragraf. Ini paragraf alinea 1, alinea 2. Ini alinea 2. Alinea 3. 1 2 3. Nah, kenapa diisi surat dibagi menjadi 3? Pembuka, isi, penutup. Maksudnya di sini pembuka adalah seperti surat-surat sebelumnya. Maksud pembuka atau alinea 1 adalah berisi tentang alasan pembuatan surat atau hubungan dengan surat sebelumnya. Misalnya, kalau di contoh ini kan berdasarkan informasi dari surat yang telah saudara ajukan. Berarti ini alasan membuat suratnya adalah adanya kaitan atau hubungan dengan surat sebelumnya. Jadi sebelumnya PT Elektronik Maju ini mengirimkan surat penawaran nih kepada CV Ingin Maju. Kemudian CV Ingin Maju akhirnya tertarik dan memesan barang ke PT Elektronik Maju. Kemudian untuk isi surat atau paragraf inti adalah barang-barang yang dipesan apa saja. Nah, barang-barang dipesan misalnya 22 unit kulkas, 20 unit mesin cuci, dan sebagainya. Ini merupakan contoh yang kurang lengkap, di mana tidak ada misalnya spesifikasi barang, kulkasnya merek apa, kemudian tipe berapa, harganya berapa, mesin cuci juga, TV, kipas angin, AC. Jadi untuk kesemuanya ini harus dijelaskan
detailnya seperti apa, serta harga dan sebagainya. Kemudian disampaikan juga pembayaran akan kami lakukan secara kredit. Nah, ini pembayaran juga disampaikan. Bagus, sudah betul. Yang kurang tepat adalah di detail dari barang yang dibelinya. Kemudian, paragraf terakhir atau alinea ketiga adalah berisi tentang harapan dan terima kasih. Kami berharap bisa menerima barang secepat mungkin, atau kami berharap ini menjadi awal kerjasama perusahaan kita, misalnya seperti itu. Atas perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih. Seperti biasa untuk paragraf 3, hampir default ya, setidaknya seperti ini untuk penutupnya. Saya ulangi lagi, untuk surat pesanan, untuk isinya ada dibagi menjadi 3 hal ya. Paragraf awal, isi dan penutup. Paragraf awal berisi tentang alasan pembuatan surat atau ada kaitannya dengan surat sebelumnya. Paragraf isi atau paragraf 2 berisi tentang inti surat atau pesanan-pesanan apa saja yang ingin dipesan, dan pesanan yang disampaikan harus secara detail. Kemudian paragraf 3 atau paragraf akhir berisi tentang harapan dan terima kasih. Kemudian di bawahnya diberi salam penutup dan penanggung jawab pemberat. Bagaimana anak-anak? Sedikit ada gambaran cara membuat surat pesanan. Yang jelas untuk paragraf awal dan paragraf akhir itu mudah ya. Artinya dari sekian banyak surat, jenis surat hampir sama untuk format-formatnya, hanya kalimatnya saja yang sedikit-sedikit dibedakan. Tapi untuk isinya, nah itu disesuaikan dengan konteks surat yang akan kita buat, seperti itu. Baik, setelah kita memahami materi-materi tentang surat pesanan, seperti biasa nanti di slide selanjutnya kita akan mencoba latihan membuat surat pesanan. Nah, tugasnya adalah ceritanya kalian adalah seorang karyawan dari PT Yobel Indonesia yang beralamat di Jalan Yosudarso nomor 45 Medan dengan pimpinan Anda bernama Yoyok Permadi, mohon maaf. Nah, perusahaan Anda membutuhkan beberapa peralatan kantor seperti komputer, printer, dan beberapa mesin scan untuk menunjang pekerjaan kantor. Untuk itu, Anda diminta untuk membeli barang-barang tersebut kepada PT Jaya Elektronik di Jalan Megah nomor 12 Semarang. Buatlah surat pesanan tersebut dengan dibuat dalam bentuk Word dan dikirim ke email guru dengan tenggat waktu akhir minggu ini. Untuk soal, semoga bisa dipahami ya anak-anak. Baik, untuk itu silakan anak-anak coba kerjakan. Kemudian dikirim seperti biasa ke email guru dengan tenggat waktu akhir minggu ini. Akhirnya dikumpulkan maksimal hari Minggu jam 24.00. Oke anak-anak, untuk materi hari ini telah selesai. Semoga bisa dipahami ya. Kalau begitu saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.